Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah dari UPB JJ Banjarmasin. Di video kali ini saya ingin memenuhi tugas 2 dari mata kuliah basis data, yaitu membuat basis data MySQL dengan menggunakan aplikasi atau WebXM. Langsung saja kita ke pembuatannya. Nah, di sini ada contoh kasus rumah sakit. Di sini ada diagram entity-nya atau entity relationship diagram atau ERD. Kemudian kita akan membuat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XM dengan rincian tabel dokter, pasien administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Sebelumnya kita akan masuk ke XM Control Panel untuk menghidupkan APC dan MySQL-nya. Kita start keduanya, APC dan MySQL-nya. Kemudian kalau sudah berwarna hijau seperti ini, berarti sudah aktif. Kemudian untuk mengakses MySQL-nya, kita bisa buka web. Kemudian kita tulis http://localhost/php myadmin. Seperti ini ya. Kemudian muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat database-nya. Kita bisa buat di sini atau kita bisa buat di sini di SQL, menu SQL-nya. Kemudian kita tulis create database rumah sakit. Terus kita go. Oke, di sini sudah terlihat ada database rumah sakit. Oke, selanjutnya kalau kita sudah buat database rumah sakitnya, kita lanjut untuk membuat tabelnya. Di sini katakan kita harus membuat tabel dokter. Kita buat tabel, kita bisa buat di struktur atau SQL di sini. Kita coba di sini dulu ya. Kita tulis di sini create table dokter. Kita coba. Oke, ini sudah kita buat create table dokter. Kemudian ada ID dokter sebagai primary key-nya. Kemudian ada nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, kemudian spesialis dan waktu kerja. Ini sesuai dengan ada di IRD di sini. Kita dokter ini. Kemudian kita go
Oke, sudah selesai. Di sini ada tabel dokter. Kemudian kita ingin membuat lagi tabel pasien. Kita besar dulu. Kita menggunakan menu struktur kali ini. Kita create new table di sini, kotak ini. Kita tulis pasien. Terus kolomnya kita sini kolom pasien ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Kita create di sini. Oke, di sini lanjut kita tulis untuk namanya. Kita gini. Biar cepat kita bisa lihat juga di sini. Ada ID pasien. Tipenya tetap in, kemudian link atau value-nya kita buat di sini 3. Kemudian indeksnya kita buat primary. Terus kita checklist. Lanjut. Nama pasien. Kita percara saja. Kemudian link atau value-nya kita tulis 30 di sini. Kemudian kita lanjut. Oke, ini sudah selesai. Kita buat seperti ini. Kemudian kita go atau kita save ya di sini. Oke, sudah ada 2 tabel, yaitu dokter, kemudian ada pasien. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk dokter admin dan juga administrator, kemudian daftar pasien dokter. Kita bisa menggunakan cara yang seperti tadi, menggunakan struktur. Kita tulis nama nama tabelnya secara manual, atau kita juga bisa pakai SQL. Kita buat dulu ya.
Oke, semua tabel sudah kita buat. Dan jadinya seperti ini ya, ada administrator, daftar, dokter, daftar admin, pasien, dan pasien dokter. Ada 6 buah kotak. Setelah kita buat seperti ini, kita akan membuat relasi antar tabel ini. Kita akan membuat relasi dengan menggunakan menu designers ini. Sebelum membuat relasinya, kita harus mengatur foreign key-nya. Nah, di sini kita di ID admin kita pilih index, kemudian OK. Dan untuk ID dokter juga kita pilih index, kemudian OK. Oke, kemudian kita ke database rumah sakit lagi, kita lihat. Kita lakukan juga pada ini bagian daftar. Kemudian kita ke struktur ini. Di tabel daftar itu kita sebagai foreign key-nya adalah ID admin dan ID pasien. Kita pilih indeks lagi, kita OK-kan lagi. Kemudian pada pasien dokter juga kita buat foreign key-nya. Di tabel pasien dokter itu yang menjadi foreign key adalah ID pasien dan ID dokter. Oke, kalau foreign key-nya sudah kita atur, kita balik lagi ke designer ya. Kita pilih designer. Oke, ini tabelnya kita atur dulu ya biar tidak berantakan, bisa terlihat. Untuk membuat relasinya kita pilih ke sini, kemudian kita pilih create relationship. Untuk membuat create relationship-nya, kita pilih dulu primary key-nya untuk reference, kemudian pilih foreign key-nya. Contohnya, kita buat di sini. Oke. Kita pilih dokter, ID dokter ini, kemudian kita pilih ke ID dokter di dokter admin sebagai foreign key-nya. Di sini on delete dan on update-nya kita pilih cascade untuk keduanya ya, supaya datanya konsisten. Kita pilih OK. Oke, kita rapikan lagi. Oke, kita buat dulu untuk semua relasinya ya.
sabar sedikit lagi. Oke, inilah tampilan final dari relasi database rumah sakit. Sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan, bisa dikasih tahu ya apa gimana saya kurangnya atau salahnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.